Jumpa lagi di channel Belajar Bersama. Kali ini kita akan membahas soal UTBK terkait penalaran umum. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama tentang penalaran umum, pola bilangan. Di sini ada 8 dalam kurung 126, 22 dalam kurung titik-titik, dan angka 10. Pertanyaannya, berapakah angka dalam titik-titik itu? A 116, B 94, C 82, D 132, dan E 110. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, biasanya angka yang berada dalam kurung merupakan hasil operasi dari angka yang ada di luar kurung. Nah, di sini angka di luar kurung itu ada 18 dan 14. Jika ditambahkan itu tidak mungkin mendapatkan 126, jadi coba kita kali 18 dikali dengan 14. 18 dikali 14 itu sama dengan 18 dikali 14 itu sama dengan 252. Nah, 252 ini apabila dibagi dengan 2 akan mendapatkan 126. Nah, jadi polanya itu 18 kita kali dengan 14, kemudian hasilnya itu 256. Maka 256 kita bagi dengan 2, didapatkan 126. Nah, kita cek untuk 22 dengan 10 kita kali, didapatkan 220. Kemudian 220 kita bagi dengan 2, didapat 110. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua masih penalaran umum. Pak Dina mendapatkan X rupiah setiap minggu dan menghabiskan Y rupiah setiap minggu. Dalam berapa minggu ia akan memiliki uang sebesar Z rupiah? Di sini kita misalkan X adalah uang yang didapatkan setiap minggu, maka X kita misalkan 20.000. Kemudian Y dan menghabiskan Y rupiah setiap minggu. Uang yang dihabiskan pasti akan lebih kecil daripada uang yang dia dapatkan, maka X lebih besar dari Y. Maka Y kita misalkan dengan 10.000. Kemudian dalam berapa minggu ia akan memiliki uang sebesar Z rupiah, maka di sini Z juga akan lebih besar dari X dan Y, maka Z kita misalkan 50.000. Nah, kita misalkan bahwa dia akan mendapatkan setiap minggu 20.000 dan menghabiskan Y atau 10.000 setiap minggu, maka 20 dikurang dengan 10 akan mendapatkan 10. Nah, sehingga ia akan mengumpulkan uang 10.000 per minggu. Maka jika dilogikakan, dia akan mendapatkan 50.000 rupiah dalam 5 minggu. 50 dibagi 10 sama dengan 5. Maka berdasarkan ilustrasi ini bisa disimpulkan bahwa untuk mendapatkan 5 dapat dilakukan dengan Z dibagi dengan dalam kurung X dikurang Y. Z adalah 50.000, X 20 dan Y 10, maka 20 dikurang 10 sama dengan 10, Z 50 dibagi 10 mendapatkan 5. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga masih penalaran umum tentang pola bilangan dalam tabel. Nilai yang tepat untuk mengganti huruf X di atas yaitu
Nah, di sini ada bilangan 10, 2, 3. Kemudian hasilnya adalah 15. 10 kita bagi 2 itu didapatkan 5. Kemudian 5 dikali dengan 3 didapatkan 15. Nah, kita sudah mendapatkan pola, maka kita coba terapkan pola yang sama untuk bilangan yang ada di baris kedua. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kemudian 2 kita kali dengan 9. Didapatkan 18. Nah, hasilnya juga telah sesuai. Karena hasilnya sesuai, maka kita terapkan polanya untuk bilangan yang ada di baris ketiga. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Kemudian 4 kita kali dengan 5. Didapatkan 20. Maka jawabannya adalah yang D, 20. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat, penalaran umum. Hanif adalah seorang mahasiswa. Ia ingin membeli sebuah buku, tetapi uangnya belum mencukupi sehingga dia berinisiatif untuk menjual jaketnya. Harga jaket tersebut saat Hanif membelinya adalah 150.000 dan akan ia jual dengan keuntungan 20%. Jaket yang Hanif akan jual dibeli oleh temannya secara online dengan ongkos kirim 9.000. Berapa persen keuntungan bersih dari harga beli jaket tersebut? Nah, di sini dikatakan bahwa keuntungannya adalah 20%, maka keuntungan Hanif adalah 20 per 100 dikali harga beli dari jaketnya, yaitu 150.000. 150.000. Nah, di sini dapat kita sederhanakan terlebih dahulu. 150.000 dibagi dengan 100 didapatkan 1.500. 100 dibagi 100 sama dengan 1. Maka di sini tinggal 20 dikali 1.500 sama dengan 30.000. Maka keuntungan yang diperoleh oleh Hanif adalah 30.000. Tetapi di sini dikatakan bahwa ongkos kirimnya itu 9.000, maka keuntungan bersihnya adalah 30.000 dikurang 9.000. Dikurang 9.000 sama dengan 21.000. Nah, maka keuntungan bersih yang diperoleh oleh Hanif adalah 21.000. Ditanyakan berapa persen keuntungan bersih yang diperoleh oleh Hanif, maka keuntungan bersih kita ibaratkan dengan X. Maka di sini keuntungan bersihnya adalah X per 100 dikali 150.000 sama dengan 21.000. Nah, di sini kita sederhanakan lagi. 150.000 dibagi 100 sama dengan 1.500. 100 dibagi 100 sama dengan 1. Maka di sini tersisa X dikali 1.500. Sama dengan 21.000. Nah, di sini yang ditanyakan adalah X, maka 1.500 kita akan pindahkan ke ruas kanan agar dapat dioperasikan. Karena awalnya dia kali, dipindahkan dia akan berubah menjadi bagi, maka X sama dengan 21.000 dibagi dengan 1.500. Nah, di sini 21.000 dibagi dengan 100 sama dengan 210. 1.500 dibagi dengan 100 sama dengan 15. Kemudian 210 dibagi X sama dengan 14. Maka jawaban yang benarnya adalah 14%. Keuntungan bersih yang diperoleh oleh Hanif adalah 14%.
Jawabannya adalah yang B. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Soal yang kelima, penalaran umum. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat persegi dan lingkaran di dalamnya, dan persegi lagi. Jika luas persegi terluar adalah 256 cm kuadrat, maka keliling lingkarannya adalah, dikatakan bahwa luas segitiga terluar adalah 256 cm. 256 luas sama dengan 256 cm kuadrat. Nah, rumus dari luas persegi itu adalah sisi kali sisi atau S kuadrat. Maka, untuk mengetahui sisi dari lingkaran adalah akar 256 cm. Akar 256. Nah, akar dari 256 adalah 16 cm, maka sisi dari lingkaran adalah 16 cm. Nah, sisi segitiga terluar adalah 16 cm. Nah, kalau diperhatikan 16 itu juga merupakan diameter dari lingkaran. Maka untuk mengetahui keliling lingkaran, rumus dari keliling lingkaran adalah pi d. Ini luas persegi luar keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu sama dengan pi d. Nah, di sini kita dapat bahwa diameter dari lingkaran itu 16, maka keliling lingkaran adalah 16 pi cm. Nah, jawabannya adalah yang A. Nah, gampang kan? Oke, demikian dulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa bermanfaat dan kita bisa belajar bersama. Terima kasih, bye!